Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Agustina. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis dengan NIM 2092501122. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Analisis Kepatuhan Pajak untuk Freelance di Era Ekonomi Digital dengan kajian kewajibannya, simulasi penghitungan, dan strategi peningkatan kepatuhannya. Nah, pada zaman sekarang, perkembangan teknologi telah mengubah cara banyak orang bekerja. Jika dulu sebagian besar orang bekerja di kantor dengan jam kerja yang tetap, sekarang kita bisa bekerja di mana saja hanya menggunakan laptop dan internet. Banyak orang yang memilih menjadi freelance gitu atau pekerja lepas. Contohnya seperti desain grafis, penulis, videografer, programmer, fotografer, hingga konten kreator. Mereka dapat memperoleh klien dari mana saja, bahkan dari luar negeri melalui platform digital. Namun nih, di balik kemudahan tersebut, ternyata masih ada satu permasalahan yang cukup penting, yaitu kepatuhan pajak freelance yang masih rendah. Banyak freelance yang sudah memiliki penghasilan yang cukup besar gitu, tetapi belum mempunyai NPWP, belum menghitung pajaknya, bahkan belum pernah melaporkan STP tahunan. Hal itu bukan karena mereka sengaja menghindari pajak, melainkan dikarenakan masih banyak yang belum memahami bagaimana aturan perpajakan bagi freelance. Nah, pada dasarnya itu permasalahan tersebut, karya ilmiah ini dibuat untuk tujuan mengetahui bagaimana proses atau posisi freelance dalam ekonomi digital, apa saja kewajiban pajaknya, bagaimana cara penghitungan pajaknya, apa penyebab rendahnya kepatuhan pajak, serta solusi yang dapat dilakukan agar kepatuhan pajak freelance menjadi lebih baik. Nah, dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan atau library search, artinya seluruh data diperoleh dari berbagai sumber, seperti undang-undang perpajakan, peraturan pemerintah, publikasi Dekret Jenderal Pajak, jurnal ilmiah, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan perpajakan freelance. Selanjutnya, saya juga akan membahas mengenai freelance dalam arus ekonomi digital. Saat ini, freelance yang memiliki peran yang cukup besar di perkembangan ekonomi digital Indonesia ada 3 karakteristik utama seorang freelance. Nah, yang pertama itu, mereka dapat bekerja dengan klien dari mana saja, bahkan dari luar negeri, tanpa harus bertemu secara langsung. Lalu, yang kedua itu, ada pembayaran yang diterima secara cepat melalui transfer bank atau dompet digital gitu teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada penghasilan freelance, tidak selalu tepat karena bergabung dalam jumlah proyek yang diperoleh. Karena itulah freelance bukan dianggap sebagai pekerja sampingan, tetapi sudah menjadi salah satu bentuk pekerjaan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian. Nah, selanjutnya saya akan membahas landasan hukum dan kewajiban perpajakan freelance. Menurut peraturan perpajakan di Indonesia, apabila penghasilan seseorang freelance telah melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, maka freelance tersebut sudah termasuk sebagai wajib pajak orang pribadi. Nah, saat ini batas PTKP untuk seseorang yang belum menikah adalah 54 juta per tahun. Apabila penghasilannya sudah melebihi angka tersebut, maka ada 3 kewajiban utama yang harus dilakukan. Yang pertama, memiliki NPWP. Nah, lalu yang kedua itu menghitung besarnya penghasilan neto yang akan menjadi dasar penghitungan pajak. Lalu yang terakhir, yang ketiga, melakukan atau melaporkan STP tahunan secara mandiri. Berbeda dengan karyawan yang pajaknya langsung dipotong secara otomatis oleh perusahaan, freelance harus menghitung, membayar, melapor pajak sendiri. Oleh karena itu, kesadaran pribadi sebagai faktor yang sangat penting. Pada penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang simulasi penghitungan pajak freelance.
Ada 3 skema yang dapat digunakan. Yang skema pertama itu ada norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Misalnya, ada seorang desain grafis nih yang memperoleh penghasilan sebesar 120 juta per tahun. Jika penghitungan norma sebesar 50%, maka penghasilan netonya menjadi 60%. Setelah dikurangi PTKP sebesar 54 juta, maka penghasilan kena pajaknya adalah 6 juta. Dikarenakan masih berada pada lapisan tarif pertama, maka pajak yang harus dibayar hanya sebesar 5%, yaitu sekitaran 300 ribuan saja. Nah, lalu ada yang skema yang kedua nih, yaitu pembukuan biasa. Pada skema ini, penghasilan dihitung berdasarkan penghasilan dikurangi biaya usaha yang benar-benar dikeluarkan. Misalnya, biaya usaha pencapaiannya itu 80 juta, maka penghasilan netonya hanya 40 juta. Dikarenakan jumlah tersebut masih berada di bawah PTKP, maka pajaknya menjadi 0 rupiah. Sedangkan skema ketiga adalah PPh final sebesar 0,5%. Berlaku bagi usaha kecil. Namun, apabila omset masih berada di bawah 500 juta per 1 tahun, maka belum dikenakan biaya final atau pajak final. Nah, dari contoh tersebut dapat kita pahami bahwa besarnya pajak seorang freelance tidak selalu sama, tetapi bergantung pada skema yang digunakan dan kondisi usahanya. Selanjutnya, kita masuk pada penyebab rendahnya kepatuhan pajak freelance. Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama nih, ada kurangnya pengetahuan mengenai aturan perpajakan. Lalu yang kedua, penghasilan freelance tidak tetap atau tidak terhitung, jadi sulit dihitung. Lalu yang ketiga itu tidak adanya sistem pemotongan pajak otomatis seperti pada karyawan yang bekerja di perusahaan tetap gitu. Lalu yang keempat, masih banyaknya freelance yang menganggap penghasilannya belum cukup besar sehingga merasa tidak perlu melaporkan pajaknya. Jika dapat disimpulkan bahwa rendahnya kepatuhan pajak lebih banyak disebabkan oleh kurangnya gitu pemahaman dibandingkan dengan keinginan untuk menghindari pajak. Kemudian, apa sih dampaknya bagi negara? Bagi negara, rendahnya kepatuhan pajak menyebabkan penerimaan pajak menjadi berkurang. Padahal jumlah freelance setiap tahunnya terus bertambah. Sedangkan bagi freelance sendiri, ada beberapa risiko yang dapat terjadi, seperti dikenakan sanksi administrasi denda, berupa denda gitu, diperiksa oleh pihak pajak apabila ditemukan penghasilan yang belum dilaporkan, lalu yang terakhir, hingga mengalami kesulitan saat mengajukan pinjaman bank, dikarenakan riwayat perpajakannya sering menjadi salah satu syarat administrasi. Nah, dalam materi ini ada dibahas beberapa penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar freelance memang belum memahami kewajiban perpajakannya. Selain itu, terdapat usulan agar pemerintah bekerja sama dengan platform digital, sehingga data penghasilan freelance dapat lebih mudah dilaporkan atau diawasi. Lalu apa sih solusi yang dapat dilakukan? Nah, solusi yang pertama, memberikan edukasi perpajakan dalam bahasa yang sederhana melalui media sosial. Lalu yang kedua, membantu sistem pelaporan pajak yang lebih mudah digunakan. Lalu yang terakhir, meningkatkan kerjasama antar pemerintah dan platform digital. Dari langkah-langkah tersebut, diharapkan kepatuhan pajak freelance dapat meningkat tanpa harus mengandalkan saksi. Nah, sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa perkembangan ekonomi digital telah membuka banyak peluang pekerjaan baru melalui sistem freelance. Namun, di sisi lain juga muncul tantangan baru bagi bidang perpajakan. Masih banyaknya freelance yang belum menjalankan kewajiban pajaknya dikarenakan kurang memahami aturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan juga nih kerjasama antara pemerintah, platform digital, dan para freelance sendiri agar
kepatuhannya pajak dapat terus meningkat. Nah, oleh karena itu, diperlukan juga kerjasama antara pemerintah, platform digital, dan para freelance sendiri agar kepatuhan pajaknya dapat terus meningkat. Semoga dengan adanya edukasi yang lebih baik dan sistem perpajakan yang semakin sederhana, para freelance dapat lebih sadar akan pentingnya mematuhi kewajibannya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan negara. Nah, sekian pemaparan dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih juga yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.